Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Trilestari dengan NPM 2021 14500995 dari kelas R3N Pendidikan Ekonomi. Dengan dibuatnya video ini, saya akan membahas materi mengenai manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Yang pertama yaitu manusia sebagai makhluk individu. Individu berasal dari kata in dan divided. Dalam bahasa Inggris, in salah satunya mengandung pengertian tidak, sedangkan divided artinya terbagi. Jadi, individu artinya tidak terbagi atau suatu kesatuan. Dalam bahasa Latin, individu berasal dari kata individuum, yang berarti yang tak terbagi. Jadi, merupakan suatu sebutan yang dapat dipakai untuk menyatakan suatu kesatuan yang paling kecil dan terbatas. Individu bukan berarti manusia sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi, melainkan sebagai kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perorangan, sehingga sering digunakan sebagai sebutan orang, seorang, atau manusia perorangan. Individu merupakan kesatuan aspek jasmani dan rohani. Dengan kemampuan rohaninya, individu dapat berhubungan dan berpikir, serta dengan pikirannya itu mengendalikan dan memimpin kesanggupan akal dan kesanggupan budi untuk mengatasi segala masalah dan kenyataan yang dialaminya. Pertumbuhan dan perkembangan individu dipengaruhi beberapa faktor, yaitu 1. Pandangan nativistik, yang menyatakan pertumbuhan ditentukan atas dasar faktor individu sendiri. Yang kedua, pandangan empiris, menyatakan pertumbuhan didasarkan atas faktor lingkungan. Yang ketiga, pandangan konvergensi menyatakan pertumbuhan dipengaruhi atas dasar individu dan lingkungan. Setiap manusia memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Tidak ada manusia yang persis sama. Dari sekian banyak manusia, ternyata masing-masing memiliki keunikan tersendiri. Sekalipun orang itu terlahir secara kembar, mereka tidak ada yang memiliki ciri fisik dan psikis yang persis sama. Setiap anggota fisik manusia tidak ada yang persis sama, meskipun sama-sama terlahir sebagai manusia kembar. Jika kita lihat melalui ciri-ciri fisiknya, ada orang yang berbadan gemuk, kurus atau langsing. Ada yang kulitnya berwarna coklat, hitam, atau putih. Ada yang rambutnya lurus, ikal, maupun keriting. Dan begitu pun jika kita lihat dari sifat, perangai, maupun karakternya. Ada yang periang, pemalu, penyabar, cerewet, dan lain-lain. Seorang individu adalah perpaduan antara faktor genotip dan faktor fenotip. Faktor genotip adalah faktor yang dibawa individu sejak lahir. Ia merupakan faktor keturunan. Faktor fenotip adalah faktor yang diperoleh individu dalam lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Yang kedua yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari pengaruh orang lain. Selama manusia hidup, ia tidak akan lepas dari pengaruh masyarakat. Di rumah, di sekolah, dan di lingkungan yang lebih besar, manusia tidak lepas dari pengaruh orang lain. Oleh karena itu, manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang di dalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh manusia lain. Menurut kodratnya, manusia adalah makhluk sosial atau makhluk yang bermasyarakat. Selain itu juga diberikan kelebihan yaitu berupa akal pikiran yang berkembang serta dapat dikembangkan. Dan hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama-sama di antara manusia lainnya. Dorongan masyarakat yang dibina sejak lahir akan selalu menampakkan dirinya dalam berbagai bentuk. Oleh karena itu, dengan sendirinya manusia akan selalu bermasyarakat dalam kehidupannya. Dalam konteks sosial yang disebut masyarakat, setiap orang mengenal orang lain. Oleh karena itu, perilaku manusia selalu terkait dengan orang lain. Perilaku manusia dipengaruhi orang lain. Ia melakukan sesuatu dipengaruhi faktor dari luar dirinya, seperti tunduk pada aturan, tunduk pada norma masyarakat, dan keinginan mendapat respon positif dari orang lain, atau pujian. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial dikarenakan pada diri manusia ada dorongan untuk berhubungan atau interaksi dengan orang lain. Ada kebutuhan sosial atau social need untuk hidup berkelompok dengan orang lain. Manusia memiliki kebutuhan untuk mencari kawan atau teman. Kebutuhan untuk berteman dengan orang lain seringkali didasari atas kesamaan ciri atau kepentingannya masing-masing. Manusia tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia.
Ketika bayi lahir, ia memerlukan pertolongan manusia lainnya. Tanpa bantuan manusia lainnya, manusia tidak mungkin bisa berjalan dengan tegak. Dengan bantuan orang lain, manusia bisa makan menggunakan tangan, bisa berkomunikasi atau bicara, dan bisa mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, manusia tunduk pada aturan norma sosial. Yang kedua, perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. Yang ketiga, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang terakhir atau yang keempat, potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia. Demikian video yang saya buat, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.